Terima kasih Tuhan. Ya lama kata lama ya sande Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hamba-hambamu datang Tuhan pagi ini cari wajah-Mu, naikkan pujian syukur kami. Siapkan kami untuk doa, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu. Oh ya dalam mata dalam masyanda ya dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam jalan-Mu. Oh, Kau selalu menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kami belajar terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Yesus. Ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu Tuhan Yesus, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam jalan. Mari lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Yesus.
dan ku tenang di dalam jalan. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Yes, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Mari sembahmu, kami alami tenang di dalammu, di jalanmu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus yang selalu punya cara, punya jalan ajaibanmu. Oh ya dalam segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Angkat tangan yuk, sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mau sekali lagi yuk. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus, Yesus setia. Haleluya. Oh ya lama ya syakada lama. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Bapa. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun masalah kami yang harus kami hadapi Tuhan, namun kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, dalam tuntunan sepekan Tuhan, oh Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan. Berikan hikmat wahyuan-Mu bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa kembali di tuntunan sepekan pagi hari ini. Kami bersyukur kalau saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya, biarlah carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Hari ini saya akan membawakan satu tema yang mungkin bagi kita sudah sering dengar gitu ya, masalah tentang keuangan ya. Bagi kita manusia mungkin uang itu adalah suatu alat yang kayaknya kalau nggak ada uang tuh agak repot gitu. Namun saya percaya di hari-hari ini kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terbelenggu dengan uang ya. Kita harus belajar, kita harus merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, di bulan Agustus ini, kita harus merdeka, tidak diperbudak lagi oleh uang, dan kita juga tidak diperbudak lagi, terikat lagi akan uang, tapi kita boleh merdeka dalam hal keuangan. Amin. Hari ini saya mengatakan bahwa saya akan memaparkan beberapa mengapa kita harus merdeka dalam hal keuangan, karena memang kadang-kadang orang berpikir uang adalah segalanya. Kalau nggak ada uang nggak bisa hidup gitu ya. Kalau nggak ada uang bagaimana kita bisa membeli sesuatu, kita bisa memperoleh sesuatu gitu ya, kalau nggak mempunyai uang. Tapi di sini katakan bahwa tapi uang bukan segalanya, karena uang itu hanya sebagai alat kita untuk melakukan suatu kegiatan operasional dalam hidup kita. Karena kalau uang adalah segalanya atau uang adalah tuan dalam hidup kita, itu sangat membahayakan sekali, saudara. Karena apa? Karena uang kita bisa melakukan berbagai cara. Bisa menyakiti orang lain, bisa menipu orang lain. Bahkan kita bisa membuat nekat membunuh orang lain karena uang gitu loh. Tapi karena itu kita tidak boleh terbelenggu, kita boleh diperbudak oleh uang. Karena itu hari ini saya akan membahas kita harus merdeka dalam hal keuangan ya. Karena uang hanya sebagai alat kita saja untuk membantu kita mendapatkan sesuatu. Di sini bahwa uang itu pengaruhnya sangat besar, saudara, kalau dia menjadikan tuan dalam hidup kita. Karena dia akan mempengaruhi kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani kita ya. Tujuan dari pembahasan tentang hal keuangan ini, saya ingin mengajarkan kita, saya sendiri secara pribadi, mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak terus terikat dalam masalah keuangan ini. Kenapa? Karena bagaimana seringkali kita, anak-anak Tuhan, waktu kita ada uang, mungkin kita bisa sukacita, mungkin kita bisa on fire, dan ini membuat kita, kalau aku ada uang kelihatan sekali gitu ya perubahannya. Tapi pada waktu kita nggak ada, kita mulai lemes, mulai muka kita muram, bahkan kita yang paling berbahaya sekali, seringkali kita menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Kok saya begini ya? Kok hidup saya makin lama makin menderita? Bagaimana saya bisa hidup kalau saya tanpa uang? Mencari uang sangat susah sekali. Benar, saudara, tapi kita tahu bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Karena kita tahu Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang mau berusaha dan mau bekerja. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Di sini bahwa mempunyai banyak uang adalah sesuatu yang tidak salah, saudara. Apakah Tuhan mengatakan kalau kita banyak uang kita salah? Enggak, saudara. Banyak uang itu tidak salah, tetapi cinta akan uang itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mulai mencintai uang waktu dia mempunyai banyak uang, saudara. Karena itu kita harus baca ayatnya kita mau buka ya ayatnya di 1 Timotius 6. Kita baca ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 10, saudara ya. Kita baca ayatnya di ayat 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau orang cinta akan uang, sebenarnya itu akan menyimpang dari imannya. Banyak sekali orang karena uang, dia bisa meninggalkan imannya. Bahkan dia bisa melakukan berbagai cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena uang itu juga dia menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan sesuatu, sebenarnya dia belum bisa mencapai, tapi dia pengen mendapatkannya lebih dari orang yang lain yang dia punya. Jadi daya pikirnya itu melebihi apa yang dapat dia pikirkan ya, saudara. Di sini makanya kita nggak boleh cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah orang menyimpang dari iman.
kita sebagai anak-anak Tuhan tetap pertahankan iman kita. Kita tetap menyatakan bahwa uang bukanlah segalanya, uang adalah hamba, saudara ya, bukan Tuhan dari hidup kita ya. Dalam hal ini, pagi ini saya ingin membahas, kalau kita terlalu luas membahas tentang kemerdekaan dalam hal keuangan, tapi saya mau mengecilkan lagi bagaimana kita merdeka dalam keuangan dalam keluarga kita. Amin. Saya sebagai seorang ibu, saya juga sebagai seorang istri, saya ingin kita belajar sama-sama bagaimana kita dapat hidup merdeka dalam hal keuangan keluarga. Ya, bagaimana keluarga kita boleh merasakan bahwa kita hidupnya bukannya ini ya saudara, bukannya kaya raya, tapi kita hidupnya cukup dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya ya. Ada beberapa langkah yang saya ingin bahas dan bagikan bersama pada pagi hari ini, yaitu bagaimana langkah-langkah kita untuk kita merdeka dalam hal keuangan dalam keluarga. Yang pertama, bagaimana kita membuat anggaran atau rencana dalam keuangan kita. Haleluya ya, saudara. Kita seringkali nggak terpikir bahwa kita udah dapat uang segini ya kita habiskan segini, dapat hari ini secukupnya segini ya udah habis, nanti bulan depan dapat lagi atau kita cari yang baru lagi. Tapi untuk kita mendapatkan suatu keuangan yang baik, kita harus mempunyai anggaran atau rencana, saudara ya. Dalam setiap keluarga pasti kita yang mungkin saya nggak tahu pendapatan dari mana, mungkin dari salary gaji kita yang tetap, atau kita dari usaha kita, atau kita yang mungkin juga dari orang dagang kan ada penjualan hasil usaha gitu ya. Dan kalau orang kerja kan bisa dari gaji. Nah, berapa yang kita dapat itu kita mulai buat dalam anggaran kita. Misalnya gini ya saudara ya, kalau kita membuat suatu anggaran, jadi kita ada perencanaan untuk kedepannya ya. Kita baca dulu ayatnya di Lukas 14 ayat 28. Nah, di sini dikatakan Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi di sini dikasih contoh bagaimana kalau kita ingin membangun suatu menara, kita harus membuat anggarannya terlebih dahulu. Cukup gak keuangan kita untuk membangun menara tersebut, atau misalnya kita mau membangun rumah, kita harus membuat anggaran dulu ya saudara. Bagaimana cukup gak kita uang yang ada dalam hidup, dalam yang kita miliki saudara ya. Karena itu kita harus bikin anggaran atau rencana kerja yang ada. Nah, di sini dikatakan bahwa karena kalau kita gagal membuat suatu rencana atau anggaran, maka itu akan membuat gagal tujuan yang kita semula. Misalnya kita dalam membangun rumah, kita cuma punya 50 juta gitu kan ya. Lalu kita speknya pembangunannya rumahnya pengennya awalnya biasa aja, tapi setelah dibangun terus tambah lagi, lebih lagi, mau begini mau begitu, akhirnya melebihi terlampau dari 50 juta. Nah, itu kan tidak sesuai dengan anggaran yang ada saudara ya. Kalau selesai sampai tahap akhirnya kalau sampai tengah-tengah, nah itu kan jadi repot. Nah, itulah yang dibilang tidak terencana saudara ya. Nah, dalam hal keuangan dalam keluarga kita juga, makanya kenapa perlu adanya anggaran. Kita harus tahu pengeluaran kita itu untuk apa aja. Biasakan kita kalau saya bisa berbagi gitu ya saudara ya, bagaimana kita pendapatan uang kita, misalnya kita dapat uang 10 juta setiap bulan, bagaimana kita 10% kita harus sisihkan dulu untuk persepuluhan. Amin. Kita harus berikan dulu apa yang menjadi miliknya Tuhan, baru kita pakai lagi, kita sisihkan lagi. Kalau memang kita masih hal keuangan kita masih baik, nah 20% kita harus ada untuk investasi saudara ya. Kita harus kelola itu sebagai tabungan kita. Jadi jangan semua apa berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita langsung kita habiskan. Nah, 10% lagi yuk kita berikan untuk taburan. Taburan untuk siapa aja? Yuk kita untuk orang tua kita harus memberi saudara ya. Bagi kita yang masih punya orang tua, kita harus memberi waktu dia masih hidup, kita harus mengasihi dia, harus memberi dia. Mungkin saudara kita yang mungkin membutuhkan misalnya gitu ya. Atau ada keluarga-keluarga dalam keluarga rohani kita yang membutuhkan. Nah, itulah waktu itu kita sisihkan uang kita untuk membagi mereka ya. Nah,
60%-nya lagi kita kelola untuk operasional kita. Misalnya apa? Kita kelola untuk kebutuhan rumah tangga kita, seperti untuk anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, ya kan? Bagaimana kita bisa memanage itu semua dengan apa yang ada pada kita hari-hari ini. Amin. Jadi kita tidak lagi belajar untuk mengutang. Untuk kita apa yang kita tidak bisa harus kita lakukan dengan apa yang dengan sekuat tenaga kita, tidak saudara ya. Tapi kita harus memanajemen dulu, membuat anggaran dulu yang jelas apa yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa kita harus dulu membuat anggaran itu untuk mengelola keuangan keluarga kita ini. Amin. Ya, jadi kita harus belajar untuk memberikan apa yang jadi miliknya Tuhan, apa yang harus kita simpan untuk kebutuhan kita yang akan datang, supaya di masa tua kita tidak menyusahkan orang lain, tapi kita punya suatu simpanan atau investasi ya saudara ya. Nah, kita belajar ini secara belajar membuat anggaran ini mulai kita mengerti. Jadi enggak siapa, mungkin istri yang buat anggaran atau suami yang buat anggaran, tidak saudara ya. Suami istri bisa membuat anggaran. Yang penting di mana dari pasangan kita yang mungkin bisa lebih rapi atau lebih disiplin membuat anggaran, itu mereka yang pegang ya saudara. Jadi enggak menutup kemungkinan seorang istri aja yang memegang, enggak saudara ya. Kita harus sama-sama, karena itu kita harus ada keterbukaan antara suami istri ya saudara. Yang kedua yaitu kita harus merasa belajar cukup, mencukupkan apa yang ada yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita mau merdeka dalam hal keuangan, kita harus merasa cukup, harus merasakan belajar merasa cukup aja saudara. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang kita membeli sesuatu yang mungkin bukan kebutuhan kita, tapi karena keinginan kita. Karena kebutuhan sama keinginan beda saudara. Kalau kebutuhan apa yang kita beli, kita bisa langsung pakai. Tapi kalau keinginan, kemungkinan aja kita ingin membeli ini, tapi barangnya itu sendiri nggak langsung dipakai. Itu hanya disimpan gitu ya. Itu buat saya sendiri, kadang-kadang maka firman ini membuat kita belajar gitu untuk memanage keuangan kita lebih baik lagi ya saudara ya. Di pagi hari ini kita tahu bahwa dalam memuaskan diri kita, membeli sesuatu kadang-kadang berdasarkan emosi kita, keinginan kita. Yuk kita mulai belajar mencukupkan ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita bilang, wah kamu mah enak dapat gajinya besar, gajinya gede gitu ya. Tapi kalau kita lihat di luar lain lagi, kenapa dia yang anaknya 5 dengan gaji yang itu kok bisa cukup? Karena mencukupkan dengan apa yang ada saudara. Kalau kita gaji besar apapun, tapi kalau hidup kita tidak pernah ini dengan baik ya, termanage dengan baik, itu akan membuat kita over saudara ya. Belanja dengan berlebihan, mungkin makan di luar dengan berlebihan, udah malas melakukan segala sesuatu, udahlah semuanya beli-beli, tapi akhirnya sampai akhir bulan udah gak ada uang lagi. Karena itu kita harus belajar mencukupkan dengan apa yang ada yang Tuhan berikan pada kita. Seperti ayatnya di Filipi 4 ayat 12 ya, kita baca sama-sama. Di Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini Paulus mengatakan pada bangsa Filipi, dikatakan bahwa aku tahu bahwa Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kekurangan, apa kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara, apapun Tuhan tahu saudara. Jadi kita ini kalau kita mau merasa berlimpah atau merasa kita kekurangan, itu tergantung diri kita sendiri. Amin. Karena kita seringkali merasa diri kita yang paling kurang, karena kita sudah menghabiskan apa yang Tuhan berikan pada dalam waktu yang instan, dalam waktu yang cepat, sehingga kita merasa diri kita kurang terus gitu loh. Mau kasih Tuhan kasih berkat berapapun kurang terus, karena kita tidak bisa memanage uang dengan baik. Tapi kalau kita bisa juga merasakan kelimpahan itu dalam segala hal, waktu kita bisa bersyukur saudara ya. Waktu kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Hari-hari ini yuk, mungkin kita berat dalam mengelola keuangan ada, karena semua barang-barang makin mahal, keadaan makin mendesak, tapi kita tahu bahwa kita harus belajar untuk mencukupkan apa yang ada ya saudara. Tuhan memberikan tahu takaran apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan tahu kebutuhan setiap anak-anaknya. Amin.
Di yang ketiga yaitu tadi yang saya bilang dibahas di pertama, yaitu kita harus belajar investasi, harus belajar menabung. Jadi tidak menghabiskan semua berkat yang Tuhan berikan buat kita hari ini juga, hari ini habis. Jangan kita pakai katakan firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besoknya bagaimana lagi. Enggak, saudara, ayat itu bukan untuk itu ya, saudara ya. Jadi di sini kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai berinvestasi, mulai menabung. Karena kita tidak mau nanti pada waktu nanti kita kekurangan, waktu itu kita meminta-minta. Enggak, saudara, tapi Tuhan mau kita belajar mengerti, menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Di Amsal 13 dikatakan, Amsal 13 ayat 11, Amsal 13 ayat 11 dikatakan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Jadi menabung itu bukan berarti harus dalam jumlah besar. Kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit dari apa yang kita miliki, maka kita akan menjadi kaya. Apa kata menabung dalam hal ini, saudara ya? Kita mulai belajar menghemat. Menghemat bukan berarti pelit ya, saudara. Menghemat itu tahu takarannya untuk melakukan pengeluaran, dan pendapatan itu harus dihitung. Jadi pengeluaran itu tidak boleh lebih besar dari pendapatan kita. Pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan kita. Karena itu kita tidak boleh melakukan, misalnya kita melakukan jalan-jalan ke luar negeri atau healing gitu ya, tapi dengan cara mengutang, dengan pakai kartu kredit atau dengan cara kita cicilan gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang merusak diri kita sendiri, keuangan kita sendiri, saudara. Jadi jangan melakukan segala sesuatu yang gampang gitu loh. Di sini dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Cepat-cepat kita menggunakannya, lama-lama ya akan berkurang dengan cepat juga, saudara ya. Haleluya ya. Yang keempat yaitu kita harus menabur. Amin. Kita dengan baik kita merdeka dalam hal keuangan, itu bukan milik kita sendiri. Kita belajar menabur. Seperti Tuhan kasih berkat kita nih, misalnya contoh kita makan buah mangga. Kita makan buah mangga, waktu kita kupas, kita makan dagingnya, juga kan pasti ada biji di dalamnya. Gak mungkin kan kita makan semuanya sama biji-bijinya ya kan, nanti akan terjadi bisa keselak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa waktu itu ada biji di sana, itu adalah untuk benih yang untuk kita tabur, untuk kita tanam supaya menghasilkan buah lagi. Nah, seperti itu juga Tuhan mengajarkan kita waktu kita menerima berkat, waktu kita merasakan bagaimana kita merdeka dalam hal keuangan, kita harus mulai belajar menabur, saudara. Jangan takaran kita itu diperbesar terus sehingga kita nggak pernah meluber keluar. Tapi takaran kita pas apa yang Tuhan berikan buat kita, sehingga waktu berkat Tuhan berikan buat kita itu meluber ke depan, sehingga orang merasakan berkat daripada yang kita miliki ya, saudara. Kita baca ayatnya nih, sangat memberkati saya di ayat terakhir, yaitu 2 Korintus 9 ayat 10 ya, saudara. Ya, di sini dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Di ayat ini saya waktu baca mempersiapkan renungan ini sangat menguatkan saya juga ya, saudara. Di sini katakan bahwa ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau kita ingin merdeka dalam hal keuangan, kita harus mulai mau belajar menabur. Jangan takut, saudara. Kadang-kadang kita mikir, aduh buat sehari-hari saya sendiri aja kurang, Bu. Hari-hari saya nggak punya. Tapi katakan bahwa iya ini adalah Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi waktu kita mau menabur, yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau menabur, Tuhan. Saya mau membantu, biasanya kita mau membantu gereja, kita mau membantu pembangunan gereja. Saya belum punya benihnya, Tuhan. Namun Tuhan akan berikan, saudara, apabila saudara memintanya. Karena ia yang menyediakan benih untuk ditabur. Dan ia juga akan menyediakan roti untuk dimakan. Jadi jangan pernah kita merasa kita takut kekurangan, saudara. Karena Tuhan sudah menyediakan roti untuk kita makan. Karena Tuhan katakan bahwa ia menjadikan benih bagimu dan melipat gandakannya, saudara. Karena orang yang sering menabur tidak akan menjadi miskin, tapi dia akan menjadi lipat ganda. Kekayaannya akan menjadi lipat ganda dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Karena dari taburan kita banyak orang akan melihat bahwa ada Kristus di situ.
bahwa ada buah-buah kebenaran dilihat banyak orang, saudara. Karena itu, yuk kita belajar 4 kunci untuk memegang dalam hal keuangan. Yang pertama, yuk kita belajar untuk membuat anggaran, saudara ya. Dan yang kedua yaitu belajar cukupkan dengan apa yang ada. Yang ketiga, kita harus belajar investasi, tidak boleh hidup boros ya saudara. Yang keempat yaitu kita harus belajar menabur. Amin. Kita tahu bahwa hidup hari-hari ini memang berat, namun kita tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan pernah kita takut, karena waktu kita memakan sesuatu, seperti Yusuf saudara ya, dia itu pandai untuk menabung ya saudara. Waktu di saat kekeringan, waktu saat kelaparan, dia sudah punya lumbung-lumbung yang penuh. Karena dalam waktu dia diberkati berlimpah-limpah, dia mulai menyimpan ya saudara. Nah, kita harus belajar bagaimana kita memanage keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan baik. Terima kasih, biarlah firman Tuhan pagi ini membuat kita diberkati, membuat kita semakin kuat bahwa uang bukanlah segalanya. Uang hanya sebagai alat. Biarlah dia menjadi hamba dalam hidup kita, bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita akan berdoa dari hari ini, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan, dalam tuntunan sepekan pagi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami memang tidak mampu, namun kami percaya ada Tuhan yang dahsyat yang menuntun kami untuk kami cakap dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, rumah tangga yang ada, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, belajar kami untuk bersyukur, belajar kami untuk berani menabur dan memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya, sampai jumpa kembali di tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah.